Ya, selamat malam Bu Eki. Ya, bagaimana kabarnya Pak? Luar biasa Bu. Oke, gimana Pak? Udah bisa kita mulai acara webinar kita pada malam hari ini Pak? Boleh kita mulai karena sudah semakin malam ya, kita mulai saja. Iya, Materinya betul. banyak. Iya, betul. Kalau begitu kepada Bapak Willy, waktu dan tempat kami persilahkan Pak ya. Oke, selamat malam teman-teman semua. Ya, ini saya lihat jauh-jauh semua ya, pada antusias ya untuk mencari income ya di masa pandemi seperti sekarang ya. Ya, jadi saya share screen dulu sebentar. Nah, ini temanya adalah hasilkan income dari perdagangan mata uang di masa pandemi. Oke, nah sebelumnya saya cerita dulu nih backgroundnya saya nih. Backgroundnya saya itu dulu buka usaha ya Pak, buka usaha kecil-kecilan ya. Buka usaha kecil-kecilan ya saya berdagang juga seperti sekarang juga berdagang. Cuma bedanya dulu saya berdagang elektronik. Oke, pedagang elektronik ya saya sedikit repot juga. Kenapa? Karena harus siapkan uang sewa toko, ya harus siapkan juga gaji karyawan, harus punya target ya, target keuntungan ya yang bisa menutupi kos harian saya bahkan bulanan saya untuk menutupi sewa dan gaji karyawan. Ya, di tahun 2000-an bisnis yang saya geluti dulu ya itu menghasilkan income yang lumayan kalau menurut saya ya. Tapi seiring berjalannya waktu di tahun 2006 ke 2007 itu sudah sangat sulit sekali ya. Yang dimana akhirnya saya memutuskan mencoba bisnis di dalam trading forex. Oke, nah dalam trading forex saya bisnis ini saya cuma diajak-ajak aja gitu, diajak-ajak aja sama teman. Akhirnya saya coba trading ya, saya coba tradingnya trading sendiri ya. Saya tetap coba trading sendiri. Akhirnya saya di bulan pertama ya saya mendapatkan keuntungan sekitar 25%. Ya, menurut saya itu sangat luar biasa karena kalau kita dagang itu cari 25% bersih sebulan itu sangat sulit sekali. Ya, tapi kok di pasar forex ini gampang sekali. Ya, akhirnya mulai ingin menekuni lebih lanjut ya. Berjalannya waktu ya di bulan kedua saya mengulang hal yang sama yang dimana dapat keuntungan sekitar 25%. Jadi totalnya 50%. Ya menurut saya itu luar biasa. Ya, kerja apa ya buka toko aja nggak mungkin bisa seperti itu. Ya, yang dimana akhir timbullah rasa serakah, timbullah emosi yang luar biasa karena tingkat percaya dirinya sudah tinggi sekali karena menganggap trading forex ini gampang sekali. Ya, ternyata itu adalah kesalahan. Karena di bulan ketiga, untung saya beserta modal saya itu hilang. Ya, akhirnya saya mulai pelajari lagi ya sampai 13 tahun ini. Ya, saya mau membagikan suatu hal yang luar biasa kalau menurut saya, ini mendapatkan income di masa pandemi ya dalam trading forex. Caranya bagaimana? Caranya nanti ada ya. Sebelum menuju ke caranya ya saya akan menjelaskan dasarnya dulu. Apa sih itu forex biar teman-teman tuh bisa langsung bisa paham gitu loh. Ya, kalau teman-teman tidak diperkenalkan dasarnya ya teman-teman tidak paham. Ya, jadi apa itu forexnya teman-teman harus tahu ya. Karena ya kita sama-sama harus akui kondisi sekarang pandemi COVID di mana-mana yang dimana kita sulit. Mungkin bisnis juga sulit, pekerjaan juga mungkin sulit. Ya, ada pekerjaan yang akhirnya karena kondisinya tidak memungkinkan dibayarnya hanya 50%. Ya, ada bisnis yang tadinya bisnisnya luar biasa sebelum pandemi ya, tiba-tiba harus mengalami penurunan bahkan rugi yang luar biasa. Ya, banyaklah bisnis-bisnis besar lah. Ya, seperti ya kalau saya pernah baca itu seperti KFC, Pizza Hut, mereka sudah sulit gitu. Sampai Pizza Hut aja jualan aja dagang aja harus turun ke jalan. Anak buahnya turun ke jalan menawarkan pizza. Ya, itulah sulitnya di kondisi seperti sekarang ini.
Ya, tapi di perdagangan forex ini itu sangat simpel sebetulnya. Yang penting tahu caranya. Kalau nggak tahu caranya ya susah. Tapi kalau begitu tahu caranya itu sangat simpel. Oke, kenapa sih harus berbisnis forex ya? Pertama, bisnis forex ini itu menjadi pilihan di masa pandemi ya. Karena ini dari beberapa media yaitu menyebutkan investasi bisnis forex dan emas itu meningkat di masa pandemi atau di masa WFH. Ya, jadi banyak orang itu mulai beralih ke bisnis online, bisnis forex. Ya, yang menyebabkan dari waktu ke waktu bukannya dia makin turun tapi dia makin meningkat. Nah, kalau dia makin meningkat seperti itu, berarti bisnis ini harus saya pelajari, harus saya geluti. Karena kita bisa melakukan di rumah, kita bisa melakukan dimanapun kita berada. Tidak harus kita menyewa tempat, tidak harus kita bayar gaji karyawan, itu kita bisa melakukan semuanya di mana saja. Oke, nah forex ini menjadi pilihan investasi yang anti stagnasi di masa pandemi. Ini sangat luar biasa. Ya, pada saat masa pandemi seperti ini, orang udah pada bingung gitu, orang udah pada pusing. Saya banyak ketemu teman-teman yang pebisnis yang mereka juga udah pusing gitu loh. Pusing dengan kondisi yang sekarang. Mau sampai kapan sih ini berakhir gitu. Kalau kita lihat berita-berita ya estimasinya 2021. Berarti kita harus melewati beberapa bulan lagi. Setelah 2021 apakah langsung benar? Belum tentu. Ya. Oke. Nah, basicnya forex itu apa sih? Forex itu ya. Forex itu sebetulnya adalah perdagangan mata uang. Perdagangan mata uang yang dimana forex ini seperti money changer. Ya mungkin teman-teman semua tahu ya money changer ya. Ya kalau kita mau ke Malaysia, kita mau ke Amerika atau kita mau ke Jepang, ya kita harus menukarkan mata uang mereka untuk kita bisa belanja di sana. Ya, jadi forex itu seperti money changer yang dimana enaknya forex ini adalah kita tidak perlu menunggu ada yang menjual, ada yang membeli. Tidak perlu. Ya, kalau money changer kita harus menunggu nih, apalagi kondisi sekarang nih nggak ada yang pergi kemana-mana, nggak ada yang traveling kemana-mana. Apakah money changer bisa bertahan? Ya belum tentu. Money changer juga sulit. Kenapa? Karena banyak stoknya gitu loh, yang nggak ada yang mau beli, nggak ada yang mau tukar uang, karena nggak ada yang mau kemana-mana, semua di dalam negeri semua. Ya, jadi prinsipnya ini kita berdagang mata uang. Ya, yang dimana pembeli dan penjualnya sudah tersedia selama 24 jam di market forex. Oke, nah transaksi forex ini itu hanya kita mencari selisih ya. Jadi mencari selisih dari beli ya, harga naik ya kita jual. Inilah keuntungan kita. Ini adalah selisih keuntungan. Oke, ini sama. Ini adalah selisih keuntungan. Kita beli di sini, kita prediksi harga akan naik, kita jual di sini. Ini adalah keuntungannya kita nih. Ini adalah keuntungannya kita. Jadi tugas kita adalah berdagang mencari selisih. Mencari selisih dari pembelian yang kita ambil di pasar forex. Nah, mekanismenya apa sih? Kalau kita mau trading di pasar forex, mekanismenya adalah menggunakan platform online. Ya. Setelah itu kita harus bergabung di dalam satu pialang. Ya, karena kalau kita langsung transaksi tanpa melalui pialang itu tidak bisa. Pasar forex itu harus melalui pialang, perusahaan pialang. Ya, setelah itu perusahaan pialang melanjutkan transaksinya ke bank ya atau liquidity provider. Jadi berbeda ya dengan cara perbankan atau money changer. Kalau money changer ya kita langsung dari money changer ya ke user ya, dari money changer ke user, dari money changer ke user. User ke money changer jual mata uang ya. Nanti money changer ada orang beli mata uang ya, pertukarannya hanya di situ saja. Nah kalau ini pertukarannya meliputi seluruh dunia. Enaknya adalah seluruh dunia. Oke, ini adalah perbedaan kalau kita transaksi di money changer atau bank ya dengan online. Perbedaannya apa?
Perbedaannya adalah jika kita mau transaksi sebesar 100 lembar mata uang, kita harus siapkan dana kurang lebih 100.000 dolar. Besar sekali ya. Nah, sedangkan di forex online kita tidak perlu. Kenapa? Kita cukup siapkan dana 1.000 dolar. Oke? Kenapa sih kita bisa 1.000 dolar kita membeli 100.000 lembar mata uang? Ya, karena di dalam forex ini ya, forex online itu ada yang namanya leverage atau daya ungkit. Nah, leverage yang kita pakai itu adalah 1:100. Ya, jadi dengan dana 1.000, dana jaminan 1.000, kita bisa membeli ya 100.000 lembar mata uang. Banyak sekali ya. Jadi di sini modalnya nggak terlalu besar nih. Di sini modalnya kecil, sedangkan di sini modalnya besar sekali. Jika harganya naik, ya ini juga sama naik, untungannya sama nggak? Keuntungannya sama, tidak berbeda. Oke. Nah, selisih harganya lagi, nah ini adalah cost ya. Selisih harga kalau kita di money changer atau di bank itu 100 poin ke atas. Selisih harganya lumayan besar. Ya, sedangkan di forex online ini itu cukup hanya 2 sampai 5 poin saja. Jadi kecil sekali costnya. Oke. Selain itu tempatnya dia harus tunai. Kalau ini adalah jaminan. Jadi pembelian 100.000 lembar ya, pialang itu berhak menarik jaminan itu sebesar 1.000 dolar. Oke, jenis ordernya adalah bank atau money changer ini di mana saja. Di mana saja kita bisa transaksi selama ada jaringan internet. Kalau jaringan internetnya tidak ada, itu tidak bisa. Trading otomatis ini tidak bisa. Sedangkan di forex online ini bisa menggunakan yang namanya pending order atau pesan harga. Oke, transaksi bank itu tergantung jam kerja. Sedangkan di forex online ini itu 5 kali 24 jam. Jadi 24 jam ya, itu market forex itu bergerak setiap harinya ya. Kecuali Sabtu dan Minggu libur ya. Jadi transaksinya itu memang luar biasa waktunya ya. Kita tinggal menyempatkan diri kita saja di waktu kapan kita bisa melakukan transaksi, itu saja ya. Terus enaknya lagi di forex di money changer ataupun di bank itu tidak ada yang namanya demo trading. Tidak ada tempat buat kita latihan membeli mata uang. Sedangkan di forex online itu ada. Dan demo trading itu adalah free. Ya teman-teman bisa pergunakan demo trading itu untuk mencoba-coba. Ini adalah pembandingan transaksi yang tadi sempat saya sebutkan sedikit ya. Ini adalah forex online menggunakan leverage. Ini adalah money changer atau di bank tanpa leverage. Jika pembelian kita 200.000 lembar mata uang ya cukup kita menggunakan dana 2.000 dolar. Ya, sedangkan kalau kita di bank atau di money changer mau beli 100 lembar mata uang itu kurang lebih membutuhkan dana 200.000 US dollar atau sekitar 2,8 miliar. Gede sekali ya. Nah, ini ada contoh transaksi keuntungan. Misalkan trading forex ya dengan trading di bank itu sama-sama mendapat keuntungan 2.000. Ya, di samping itu juga sama-sama mendapatkan kerugian itu 1.000. Ini juga sama 1.000. Dari segi ROI ya return of investment-nya jauh lebih besar yang menggunakan leverage karena modalnya kecil, sedangkan di bank itu ROI-nya itu sangat kecil. Kenapa? Karena dananya besar, keuntungannya sama. Nah, siapa sih pelaku bisnis forex di dunia ini? Itu ada pemerintah, ya, ada perusahaan, ada institusi keuangan, ada bank, ada para broker, pelaku bisnis, dan masyarakat atau retail customer. Nah, kita ini termasuk masyarakat atau retail customer. Nah, yang lebih luar biasanya lagi, pasar forex ini adalah market terbesar ya di seluruh dunia dan dia paling liquid. Artinya paling liquid dalam hitungan detik ya. Begitu kita mengambil keuntungan kita, itu langsung masuk ke rekening kita di pialang ya. Jadi besok kita langsung bisa tarik keuntungannya. Jadi saking liquidnya seperti itu, hanya dalam hitungan detik ya kita bisa mengambil keuntungan kita. Ya. Dan market terbesarnya dia adalah perputarannya setiap hari itu adalah 6,6 triliun US dollar. Sangat besar sekali. Ya, ini yang menarik dari pasar forex.
Nah, ini adalah mata uang yang populer di dalam pasar forex, yaitu ada US dollar, euro, pound sterling, Australian dollar, kiwi. Kiwi ini sama dengan New Zealand ya. Ada Japanese yen, ada Swiss franc, ada Canadian dollar. Ini adalah mata uang yang populer di dalam trading forex. Nah, ini lebih luar biasanya lagi, kita bisa mengambil keuntungan di dua arah. Artinya dua arah, pada saat kita memprediksikan harga akan naik, kita bisa melakukan ya pembelian atau kita bisa beli di sini. Ya. Kita prediksikan, ini adalah target keuntungan kita. Jadi dari sini ke sini ini adalah keuntungan kita, selisih harga dari kita ambil. Nah, pada saat kita memprediksikan harganya akan turun, kita juga bisa mendapatkan keuntungan dari penurunan harga tersebut. Ya, kita jual di sini, kita ambil profit di sini. Ini adalah keuntungan dua arah. Jadi kalau teman-teman tahu pasar saham, ya pasar saham itu hanya keuntungannya satu arah. Ya, jadi dia hanya bisa pada saat harga rendah kita beli, tapi begitu harganya turun ya kita tidak bisa ngapa-ngapain. Kita bisa jual lagi dengan rugi atau kita tahan terus sampai sahamnya balik. Ya, tapi di pasar forex ini bisa dua arah. Ya, naik untung, turun juga bisa untung. Nah, modal transaksinya itu di pasar forex itu relatif kecil. Kenapa? Karena dia menggunakan margin. Ya, margin $1.000 ya, itu nilai transaksinya sebesar $100.000. Yang dimana kontrak size-nya ini itu adalah 100.000 lembar mata uang. Ya, membutuhkan margin atau dana jaminan itu sebesar $1.000. Kenapa sih market forex bergerak 24 jam? Ya, ini dia. Ya. Market forex itu terbagi dari 4 pasar. Yang pertama, pagi-pagi itu adalah pasar Australia, ya, atau New Zealand juga open di sini. Ya. Setelah itu menjelang siang, ya, atau sekitar jam 8, jam 9, itu Tokyo Open beserta China Open, pokoknya Asia Open. Ya, setelah itu siang, ya, sekitar jam 1 itu market Eropa Open, market Inggris Open, ya, Swiss franc juga open. Nah, setelah market Eropa ini itu adalah market Amerika yang malam. Begitu market Amerika open ya seluruh mata uang ini bergerak. Kenapa? Karena saat ini Amerika masih menjadi patokan mata uang global. Ya. Jadi semua mengacu ke US dollar. Ya. Jadi jika market Amerika open rata-rata mata uang semuanya bergerak. Ya. Nah, ini adalah golongan-golongan mata uang di dalam perdagangan forex. Ya. Perdagangan forex itu selalu berpasangan. Contoh seperti ini. Misalkan pound sterling terhadap USD dia berpasangan. Ya, pound sterling terhadap USD, euro terhadap USD, Australian dollar terhadap USD, USD terhadap Japanese yen, USD terhadap Swiss franc, USD terhadap Canadian dollar. Ya, di samping itu juga ada pasangan mata uang antar negara. Ya, itu ada Swiss franc dengan yen, euro dengan Aussie, GBP dengan Swiss franc. Kurang lebih ada 18 pair yang bisa kita perdagangkan setiap harinya. Nah, eksekusi transaksinya itu bisa di dua device. Artinya kita bisa melalui laptop atau PC, kita juga bisa melalui handphone ataupun tablet. Ya, di dua ini kita bisa melakukan transaksi selama ada jaringan internet. Ini adalah contoh grafik ya. Setiap hari harga itu naik turun selalu. Naik turun, naik turun, naik turun sampai dia membentuk sebuah tren harga. Ya, ini tren harga, ini jenuh dari tren harga naik, dia mengalami penurunan. Ini adalah chart-chart yang bisa kita lihat setiap harinya jika kita berdagang di forex. Oke, ini ada contoh beli, jual.
Oke, jual, kita beli. Ya, beli ini artinya close ya. Jadi beli pada saat kita naik itu kita open buy ya untuk mata uang yang kita mau perdagangkan. Setelah itu kita close atau jual ya ini untuk mengambil selisih keuntungannya kita. Kalau kita jual di sini ya berarti kita close-nya itu dengan buy ya, dengan beli. Oke, nah selisih ini adalah keuntungan kita. Ini adalah contoh transaksi. Nah, bagaimana sih cara perhitungan transaksi di pasar forex? Nah, saya akan bahas satu saja, satu contoh ya. Jika kita melakukan pembelian di harga 1.05000 ya, ini adalah target keuntungan, ini adalah batasan risiko. Nah, ternyata pada saat kita melakukan pembelian harganya naik sesuai dengan prediksinya kita. Di sinilah kita mengambil keuntungan. Nah, ini cara hitung dari keuntungan, selisih keuntungan yang kita ambil. Inilah formulanya ya. Formulanya harga jual dikurang harga beli dikali kontrak dikali jumlah lot. Ini adalah contoh. Contohnya adalah 2 lot yang dimana dari harga 1.06000 dikurang 1.05000 dikali 100.000 ini adalah kontrak size-nya dikali jumlah lotnya. Ya. Setelah kita hitung totalnya itu ada keuntungan sebesar $2.000. Oke. Nah, ini jika kita melakukan penjualan atau sell ya. Ini adalah stop loss-nya kita, ini adalah target profit-nya kita. Nah, ternyata pada saat kita sell harganya naik, berarti prediksinya tidak sesuai sehingga mengenai batasan risiko yang kita sudah set up. Ini adalah formulanya. Formulanya sama, harga jual dikurang harga beli dikali kontrak dikali jumlah lot. Oke. Nah, ini ya, minusnya $1.000. Nah, ini margin yang tadi saya sebutkan ya. Margin itu adalah dana yang diperlukan untuk mengambil atau mempertahankan posisi per lot ya. Dan pialang wajib menarik margin transaksi dari nasabah sebagai uang jaminan sementara. Jadi jika transaksi sudah selesai, dana jaminannya akan kembali lagi ke balance dari akun trading teman-teman. Nah, dan nasabah itu wajib untuk mengelola marginnya sendiri. Ini adalah contoh margin manajemen yang benar dan tidak benar. Ya, ini ada balance sebesar $4.600. Nah, yang dimana pengambilan lotnya ini banyak, ya banyak. Berarti ini margin manajemennya ini nggak benar. Kenapa nggak benar? Karena hampir mempertaruhkan ya hampir menggunakan seluruh margin ya yang diberikan oleh pialang untuk melakukan transaksi. Ya, jadi ini yang tidak diperbolehkan. Karena kenapa tidak diperbolehkan? Karena teman-teman memang bisa mendapatkan keuntungan yang besar dalam waktu yang singkat, tapi juga bisa menderita kerugian yang besar dalam waktu yang singkat. Ya, ini tidak boleh. Ya, margin manajemen yang benar ini seperti ini sebetulnya. Ya, balance-nya 9.920, tradingnya hanya 0,1. Dan ini transaksinya yang dilakukan ini sangat aman sekali. Kalau ini sangat spekulasi. Kalau ini mau bisnis jangka panjang, ini bisnisnya hanya melihat jangka pendek. Oke, nah, saya biasanya setiap sesi saya akan open pertanyaan. Kalau teman-teman ada yang mau bertanya, saya kasih pertanyaan, ya. Itu 3 pertanyaan ya. Setiap sesi 3 pertanyaan ya. Jadi yang mau bertanya, masih bingung silakan bertanya. Melalui chatting ya, silakan ketik chatting ya. Nanti saya akan jawab. Silakan ada yang mau bertanya?
Sementara paham ya? Oke, jadi kalau paham berarti trader ini. Oke, transaksi aman atau tidak aman itu adalah penggunaan lot, Ibu Cynthia ya. Itu penggunaan lot yang dipakai Bu dalam bertransaksi. Jadi misalkan dana Ibu sebesar $1.000. Jika Ibu transaksinya sebesar 1 lot berarti itu adalah spekulasi. Ya, karena kalau pembelian 1 lot harga bergerak 1.000 pips saja duit Ibu sudah habis. Nggak usah 1.000 pips ya, sekitar 800 pips duit Ibu sudah habis. Ya, malam Pak Nurdin. Jadi transaksi yang benar ya itu adalah duit 1.000 ya menggunakan 0,1 lot. Oke, untuk mengatur lot caranya bagaimana? Untuk mengatur lot itu teman-teman yang atur sendiri, yang menentukan sendiri pada saat kita mau melakukan transaksi. Jadi diberikan kebebasan untuk teman-teman yang mau mengambil berapa banyak lotnya di setiap transaksi. Ya, yang pasti semakin besar lot yang kita pakai, yang pertama marginnya juga semakin besar, ya jaminan ke pialangnya juga semakin besar. Yang kedua, keuntungan memang bisa lebih besar, tapi risiko kerugian juga sama besarnya. Ya, karena kita mau berbisnis, jadi kita harus memperlakukan trading ini ya seperti bisnis, jangan seperti gambling. Oke, itu nanti ke materi berikutnya. Batasan maksimal margin yang aman berapa itu tergantung dana yang Bapak pakai. Ya Pak Dedi ya, tergantung dana yang Bapak pakai. Pak Andi, apa kita perlu pasang TP dan SL? Itu sangat diperlukan Pak. Ya, dalam transaksi forex ini ya itu sangat ditentukan. Dengan modal $1.000 amankah jika kita pesan 0,2 lot? Aman selama Bapak menggunakan stop loss. Ya, selama ada stop loss masih bisa ditoleransi. Oke. Udah ya. Baiknya TP dan SL berapa? Nanti Pak belajar ya Pak. Ini masih ada beberapa materi yang harus saya sampaikan, nanti Bapak bisa belajar. Oke, saya lanjut ke materi ya, karena saya lihat yang udah hadir hari ini itu rata-rata sudah paham trading ya. Oke, lanjut ya. Nah, ini yang harus kita pahami kalau kita mau trading forex. Ya, jangan trading forex sembarangan. Oke, nah ini kita harus pahami ya. Ini menurut saya penting. Karena dulu saya tidak pernah mengenal akan ini semua. Saya pemula, tidak ada yang mentoring saya, tidak ada yang pandu saya. Sehingga saya tidak paham tentang apa sih artinya mindset, ya. Bagaimana sih kita bisa mempunyai metode yang baik, ya. Dan bagaimana kita bisa mengatur money management kita yang baik. Ya, itu saya tidak punya. Nah, tapi di sini nah, teman-teman ya ada saya dan teman-teman yang lain ya teman-teman yang mengundang teman-teman di sini ya itu untuk membantu mengingatkan atau menjelaskan apa sih mindset metode dan money management ya ini penting ya. Jadi kalau ada yang mau catat silahkan dicatat, kalau foto juga boleh. Oke. Ini mindset dalam berdagang. Sebetulnya bukan di forex saja ya. Kalau teman-teman bisnis yang lain juga sama. Ya, kita harus menjadikan trading forex ini seperti kita bisnis, bukan seperti kita berjudi. Ya, kalau berjudi berarti kita ya kurang lebih kalau spekulasi itu saya anggap berjudi. Ya, jadi kita harus memperlakukan trading ini seperti bisnis. Kalau kita memperlakukan trading ini seperti bisnis, berarti kita mau trading ini jangka panjang, bukannya jangka
pendek. Oke, jadi kita harus mengolah trading kita ini supaya kita bisa mendapatkan income setiap bulannya dengan stabil. Oke, ya untuk menjadikan trading ini seperti bisnis ya diperlukan juga itu yang namanya trading plan. Ya, jangan kita membabi buta dalam kita melakukan transaksi, apalagi kita menghitung kancing, buy sell buy sell buy sell, akhirnya ketemu di ujung kancing buy. Ya, itu tidak boleh. Dan juga kita juga harus menerapkan di dalam trading forex ini itu disiplin. Karena disiplin dalam trading forex ini itu sangat penting ya dan bisa mempengaruhi hasil dari transaksinya teman-teman. Artinya disiplin bagaimana? Ya, disiplin itu ya kita harus apa ya? Harus patuh ya atau harus sesuai dengan teknik yang teman-teman punya. Tidak boleh sembarangan, tidak boleh menggunakan feeling. Ya, feeling itu boleh bisa digunakan ya kalau kita sudah memahami apa itu forex. Ya, kalau kita masih pemula, saya rasa feelingnya itu bakal berantakan. Ya, kuncinya adalah disiplin menggunakan metode yang teman-teman punya. Oke, di samping itu juga kita harus diversifikasi. Diversifikasi itu artinya ya kita transaksinya di banyak mata uang, di beberapa mata uang, jangan satu mata uang saja, itu kalau menurut saya. Ya. Kenapa? Karena ada bisa terjadi satu mata uang ini mengalami kerugian, tapi satu mata uang ini itu mendapatkan keuntungan. Jadi kalau kita balancingkan, yaitu bisa terjadi break even point atau mendapatkan profit yang sedikit. Jadi ujung-ujungnya minus ditambah dikurang plus ya udah jadinya plus gitu loh, selama plusnya juga lebih besar. Oke. Nah, kita ini juga harus hati-hati dengan market. Jadi tidak bisa sembarangan juga, tidak bisa juga kita terlalu kaku ya. Kita harus waspada dengan market. Karena market ini bisa saja tiba-tiba berbalik ya. Karena ada berita-berita fundamental yang keluar setiap harinya. Oke. Dan juga masuk lagi tadi ke diversifikasi ya. Diversifikasi ini ya teman-teman tidak boleh ya menaruh investasi itu di satu keranjang. Ya, jadi dibagi-bagilah ya investasinya. Mungkin ada di bisnis konvensional, ya, ada di tabungan atau deposito, ada di trading forex. Oke, jadi nggak boleh juga trading forex ini menggunakan duit pinjaman, apalagi pinjaman bank ya, yang dimana bunganya sangat besar. Ya, kalau kita jumlahkan setahunnya itu bunganya sangat besar. Oke, dan kita harus membatasi risiko. Ya, artinya menggunakan stop loss. Ya, jangan biarkan kita tidak menggunakan yang namanya stop loss. Karena kerugian yang sedikit itu lebih baik dibandingkan kerugian yang banyak. Karena yang sedikit ini recovery-nya mudah. Kalau kita sudah kerugiannya besar, itu recovery-nya sulit. Udah gitu, di samping itu juga psikologis kita terganggu. Karena mengalami kerugian yang besar. Untuk kita disiplin, untuk kita tidak menggunakan emosi, itu sangat sulit. Oke, ini adalah mindset. Kalau kita ragu, ya kita jangan trading. Ya, kalau kita yakin, ya kita lakukanlah trading. Nah, ini adalah karakteristik utama dari trader yang sukses. Ya. Trader yang sukses itu selalu menyesuaikan diri dengan kondisi pasar yang berubah dan siap untuk cut loss ya atau mengalami kerugian pada saat itu ya tanpa ragu-ragu. Balik lagi yang tadi saya bilang, kerugian kecil kita gampang untuk recovery, tapi kerugian yang besar kita akan sulit untuk recovery-nya. Ya, jangan paksa entry jika tidak ada signal untuk kita bertransaksi. Oke, belajarlah dari kesalahan. Karena setiap orang trading pasti ada membuat kesalahan, tidak mungkin tidak ada yang membuat kesalahan. Ya, jadi ikutin market, jangan berharap market yang ikuti kita.
Ya, artinya ya kita harus follow the trend. Ikutin market yang bergerak. Oke. Setelah itu kita harus sebisa mungkin untuk kontrol emosi kita. Ya, jangan membiarkan marketnya yang mengontrol kita. Nah, trader yang sukses itu selalu secara teratur melakukan evaluasi kinerja dari transaksinya mereka, ya, karena mereka memahami bahwa trading adalah skill. Dan hal ini yang memotivasi mereka untuk terus melakukan latihan dari waktu ke waktu. Ya, jadi trading ini ya kita harus latihan terus, memahami market, ya, tidak ada berhentinya. Ya, kita terus memahami berita, mencari berita-berita tentang mata uang yang kita akan transaksikan. Ya, trader yang sukses itu bisa lebih fleksibel karena mereka selalu mengamati pasar secara objektif dan dapat dengan mudah melepaskan posisi mereka bila tidak sesuai dengan prediksi. Ya, jadi fleksibel ya, bisa kapanpun untuk membatasi kerugian. Oke, trader yang sukses juga tidak pernah ragu untuk melihat peluang, ya, tapi ya mereka itu tidak gegabah ya, untuk sembarangan entry, ya, karena mereka sadar ada waktu-waktu tertentu yang dimana harga bergerak tidak sesuai dengan prediksinya mereka. Makanya dibutuhkan yang namanya stop loss atau batasan risiko. Oke, jadi kesimpulannya trading sesuatu hal yang sulit dikuasai, namun tidak sedikit pula yang sukses pada bisnis ini. Ya, karena kalau tidak banyak yang sukses, ya, volumenya tidak akan meningkat setiap tahunnya. Volumenya pasti akan turun kalau banyak yang mengalami kerugian. Oke, nah untuk mencapai kesuksesan itu dibutuhkan kerja keras, disiplin yang ketat, ya, dan juga harus belajar terus ya. Intinya buatlah komitmen pada diri kita masing-masing ya untuk kita bisa mencapai atau menjadi seorang trader yang sukses. Ya mungkin saja kita menjadi trading for living. Ya kerjaan kita emang trading, jadi kita kemana-mana tidak terkena bahaya atau risiko dari COVID-19. Ya, jadi semuanya tergantung kita semua ya, bukan tergantung dari pasar. Nah, metode ini, kalau teman-teman download MetaTrader 4, ini sudah ada metode-metode yang disediakan oleh MetaTrader 4. Ini adalah salah satu contoh metodenya. Ini adalah tren ya. Jadi tren ini itu dibagi 3 bagian. Ada yang uptrend, ada yang downtrend, ya, ada juga yang sideways. Ya, jadi ini ada 3 bagian tren yang bisa kita ikuti. Nah, yang lebih luar biasanya lagi ya ini, pasar forex ini pada saat uptrend ya kita bisa buy. Nah, pada saat downtrend kita juga bisa sell untuk mendapatkan keuntungan. Pada saat sideways ya kita mainnya pendek nih, buy sell, tapi ini tidak disarankan ya. Karena untuk trading yang market sideways ini ya kita butuh keahlian yang lebih ya, tidak segampang kita mengikuti tren. Nah, ini adalah indikator-indikator umum ya yang bisa teman-teman dapatkan jika teman-teman download MetaTrader 4 di PC ataupun di handphone. Ini juga indikator umum ya. Indikator-indikator ini juga diciptakan oleh trader-trader profesional ya, yang dimana mereka sudah lama bergelut di dalam dunia trading. Jadi ditaruhlah indikator-indikator ini karena mereka biasa menggunakan indikator ini. Oke. Nah, ini adalah pembahasan dari mindset dan metode. Nah, sebelum saya ke materi yang intinya, saya open lagi nih pertanyaan nih. Teman-teman yang mau bertanya, silakan. Mungkin ada yang mau sharing, sudah melakukan kesalahan dalam bertransaksi. Silakan.
Kapan waktu yang tepat untuk entry? Pertanyaan bagus. Nanti Pak, saya kasih caranya. Bu Cynthia, nanti saya kasih caranya yang simple dan itu bisa mendapatkan keuntungan. Ya, bentar lagi kita akan ke materi tersebut. Berganti-ganti trading, bisakah kita berganti-ganti trading? Maksudnya berganti-ganti trading apa Pak Yusuf Effendi? Maksudnya Bapak ganti-ganti mata uang. Kalau ganti-ganti mata uang bisa, kapanpun Bapak mau bisa. Maksudnya pakai MT4 atau bisa Pak, jadi ada fasilitas ya yang dimana kalau tradingnya di Monex Bapak bisa menggunakan MFX Mobile. Ya, MFX Mobile yaitu aplikasi yang dimana itu bisa melakukan transaksi di dalam situ. Oke, apakah 1 menit, 5 menit, 10 menit berpengaruh? Time frame, yaitu time frame ya Pak Wahyudi ya, itu 1 menit, 5 menit, dan 15 menit itu mempengaruhi dari strategi trading yang Bapak pakai. Jadi strategi trading cocoknya di 1 menit, ya tradingnya di 1 menit, ya cocoknya di 5 menit, ya tradingnya di 5 menit. Cocoknya di 15 menit, ya tradingnya di M15 menit. Ya, jadi itu hanya mempengaruhi dari candle-candle aja Pak Wahyudi ya. Jadi kalau misalkan M1 atau 1 menit itu candlenya itu akan berganti setiap 1 menit. Kalau 5 menit itu setiap 5 menit candlenya akan berubah, berganti. Kalau 15 menit juga sama, 1 jam juga sama, 4 jam juga sama. Jadi itu pergantian per candlenya. Oke ya, saya lanjut ya. Ini adalah inti sebetulnya. Saya baru pertama trading. Target saya $20. Setelah saya lihat ada profit $30, saya close. Nggak apa-apa Pak. Kalau misalkan profit $37 berarti profitnya lebih tinggi daripada target. Ya, tapi coba disiplin menggunakan target profit yang sudah disiapkan. Ya, agar target profitnya nggak kelewatan, pasanglah taking profit Pak Yusuf Effendi. Jadi itu tidak akan kelewatan. Oke, saya lanjut dulu ya. Nah, ini adalah materi inti dari flash workshop saya. Jadi saya menggunakan indikator yang namanya trend protector ini ya, itu untuk menentukan ya arahnya lagi naik apa lagi turun. Ya, indikatornya simpel sekali ya. Jadi indikator ini menjadi GPS-nya saya. Jadi pada saat saya mau trading ya, saya lihat GPS saya lagi kemana arahnya. Oke, kalau GPS saya menunjukkan naik ke atas, ya berarti saya melakukan buy. Saya tidak boleh melakukan sell. Oke, kalau GPS saya menunjukkan panahnya turun, ya berarti saya melakukan sell. Saya tidak boleh melakukan buy. Ya, jadi enaknya ini adalah indikator ini bisa membantu kita untuk mendapatkan arah. Ya. Nah, ini adalah contoh. Pada saat indikator ini menunjukkan panahnya naik, berarti prediksi dari indikator ini harganya naik. Nah, kalau kita lihat perjalanannya, ya, oke, harganya naik terus ya, sampai di titik ini. Itu enaknya indikator ini. Jadi indikator ini menunjukkan arah agar kita tidak tersesat. Ya, kalau kita transaksi di sini, setelah itu kita close di sini, inilah keuntungan yang kita dapat. Ya, sebesar 12.000 pips. Kalau kita menggunakan satu lot, berarti keuntungan kita itu sebesar 12.000 US dollar.
Bagaimana kalau harganya turun? Apakah dikasih tahu atau tidak oleh trend protector ini? Dikasih tahu. Ya, pada saat harganya turun, keluarlah panah turun. Oke, yang dimana kalau kita sell di sini, harganya turun di sini, inilah keuntungannya kita sebesar 5.800 pips. Kalau kita tradingnya satu lot itu sama dengan 5.800 dolar. Mudah kan? Mudah. Jadi trading selama ini ya saya enjoy gitu. Saya hanya melihat aja arahnya panahnya naik atau panahnya turun. Oke, nah sekarang kita langsung ya ke platform MetaTrader-nya. Kita lihat. Nah, ini contoh emas. Emas pada tanggal 16 September dia keluar panah turun. Ternyata apa? Panah harganya turun sampai di sini. Oke, sebelumnya keluarlah panah naik. Berarti panah naik kita diperintahkan untuk kita melakukan buy. Ya, ternyata harganya sempat turun, setelah itu dia naik. Ya, harga itu pasti naik turun ya teman-teman ya. Harga itu dinamis, selalu naik turun. Oke, kalau kita lihat ini, ya, pada bulan September awal dia sudah memberikan arah untuk harganya turun. Ternyata harganya turun. Segini simpelnya menggunakan indikator trend protector. Ya, jadi indikator ini memang diciptakan untuk orang-orang yang baru. Jadi agar orang-orang yang baru ini tidak tersesat. Ya, orang yang baru ini juga bisa mendapatkan keuntungan dari indikator ini. Coba kita lihat lagi. Pada saat dia panahnya naik, harga sempat turun, tapi dia lanjut naik, pelan-pelan naik. Nah, indikator ini sangat powerful karena saya juga menggunakan. Oke. Nah, ya. Jadi enaknya indikator ini yaitu bisa di semua pair. Nah, kita contoh pound sterling. Nah, pound sterling pada saat tanggal 18 September ini harganya sudah keluar panah turun. Ya, keluar panah turun ya harganya turun. Menarik gak? Menarik. Sangat-sangat menarik karena ini simple. Ya, ini simple, ini mudah. Ya, biasanya saya tambahin lagi satu indikator bantuan untuk saya menentukan masuk posisi bisa berkali-kali. Saya pakai support dan resisten. Nah, ini saya untuk menentukan. Ya, menentukan saya sell. Biasanya panah ini keluar, saya akan sell kalau dia tembus biru ini. Ya, biru ini namanya support. Merah ini itu namanya resisten. Ya kalau kita turun ya kita menunggu harga tembus harga terendah pada waktu itu. Oke, di sini kita bisa dapat profit. Kalau kita sudah close, di sini juga kita bisa masuk lagi, kita dapat untung. Ya di sini juga kita dapat untung. Ya di sini tadi kita dapat untung juga kalau kita sell. Ya, segitu simpelnya ya dalam menggunakan indikator ini. Ya mungkin ini kan di sini banyak yang trading nih. Ya, coba banyak yang trading mau lihat mata uang apa? Biar saya kasih lihat. Ini transaksi saya ya. Ini transaksi saya, coba kita lihat ini. Ya, ini transaksi saya buy. Ini ada panah naik. Panah naik, saya buy setelah dia tembus resisten. Harganya lagi naik. Oke, berarti lagi floating profit. Nah, ini juga minus ini dari kemarin. Dari kemarin belum kena stop loss ya. Taking profitnya saya diamkan. Ini yang kemarin. Oke, ini ada mau lihat USD CHF. Oke, ini penggemar USD terhadap Swiss franc ya. Coba kita lihat. Oke. USD Swiss franc ini panahnya naik.
pada saat 16 September ya, itu sudah naik harganya. Ya, trennya memang naik, sempat di bawah turun, habis itu naik sampai sekarang naik terus. Ya, cara setting indikatornya yang bagus di MT4 nanti di-share Pak. Nanti Pak, itu di akhir sesi Pak. Indikator yang pertama namanya apa ya? Indikator panah itu namanya trend protector Pak Andi. Ya, jadi indikator ini sangat simpel sekali. Coba kita lihat ya. Ada nggak sih yang bisa kita melakukan transaksi saat ini? Ini belum ada. Ini belum ada. Belum ada. Belum ada. Lihat GBP. Tadi udah Pak GBP Pak. GBP ini sedang koreksi Pak. Sedang koreksi naik. Kalau tadi buy-nya, sell-nya di sini udah profit Pak. Ya, ini tadi siang lah. Tadi siang harganya mengalami penurunan yang luar biasa. Ini dia koreksi. Oke, kalau kita lihat Swiss franc nggak ada, Euro Aussie. Nah, Euro Aussie juga udah tembus nih. Ya, tadi pagi juga kalau kita sudah trading di sini ya kita udah untung. Ya, jadi simple sekali tradingnya ini. Nah, kita lihat deh. Saya trading selalu menggunakan ini. Saya beserta teman-teman yang sudah mengikuti flash workshop di sebelumnya sudah menggunakan indikator ini sama-sama. Ini keuntungan saya ya. Keuntungan saya di bulan September saja. Di bulan ini. Oke. Di bulan ini keuntungan saya sebesar 25.000 US dollar. Ya, mudah ya. Nah, coba lihat. Saya mulai trading di Monex yaitu di bulan Maret. Maret tanggal 12. Inilah dari Maret sampai sekarang. Berapa sih untungnya? Tuh. Untung saya udah 100.800 dolar dengan modal 50.000 dolar. Ya. Jadi awal-awal saya trading juga tradingnya karena saya menggunakan deposit awalnya lumayan besar, jadi saya mulai di satu lot. Ya. Saya mulai di satu lot sampai sekarang karena sudah di 2 lot, karena kan dana saya sudah berkembang dan saya juga nggak mau serakah ya, saya cukup dengan tradingnya menggunakan 2 lot saja. Ini adalah trading saya setiap harinya selalu 2 lot. Ya, 2 lot bisa trading beberapa pair, beberapa mata uang. Oke, menarik ya teman-teman? Trading simple ya, tapi kita bisa mendapatkan keuntungan dari indikator trend protector. Coba kita cari lagi ya, ada signal nggak ya? Ini kebetulan signal tradingnya harganya lagi koreksi-koreksi semua. Sudah melewati tren ya, kalau teman-teman datang di minggu kemarin ya sudah bergabung udah dapat profitnya nih. Nah, ini sudah lewat-lewat semua. Nah, ini tadi kalau misalkan kita sell di sini udah untung nih. Nah, ini juga panahnya turun, harganya naik ya, kita belum boleh ngapa-ngapain. Jadi kalau kita mau naik ya, kita harus mengikuti panahnya ini sesuai panah. Jadi arahnya sudah ada ya tinggal kita yang eksekusi. Gampang sekali. Kalau trading depending berapa lama pendingnya. Oh enggak Pak, tergantung stop lossnya aja Pak. Indikator merah dan biru apa ya? Ini ya Pak, maksud Bapak yang garis ini. Garis ini adalah support dan resisten Pak. Saya cari Pak Andi, saya cari indikator trend protector kok nggak nemu ya? Ya iya nggak ada Pak. Ini indikator protector bukan bawaannya MetaTrader 4 Pak. Jadi kalau Bapak mau menggunakan indikator trend protector itu harus melalui saya. Jadi harus saya yang berikan ke Bapak, baru Bapak bisa mempergunakan. Kalau Bapak cari di mana-mana nggak akan ketemu Pak. Pak Suparmin, trading setiap hari $500 cukup untuk belajar.
Maksudnya Pak Suparmin target $500 profitnya atau deposit awalnya $500 untuk belajar? Maksudnya bagaimana Pak Suparmin? Cara dapat indikator trend protector itu nanti Pak, nanti di akhir sesi saya kasih tahu syaratnya apa untuk menggunakan indikator trend protector. Oke, modal awal. Modal awal disarankan itu sebesar $1.000 Pak, itu modal awal disarankan. Ya, dengan dana $1.000 tradingnya 0,1 lot. Oke, tuh GBP Aussie saya ya. Ini tadi belum lama saya ambil sebelum kita mulai flash workshop, saya ambil karena ada peluang dan saya lihat. Kadang ada peluang saya nggak lihat. Ya, harganya sudah naik terus. Ya, sesuai dengan prediksinya dari panah. Panah ini keluar panah naik ya. Setelah itu saya buy kalau dia tembus resisten. Nah, ini dia. Jadi tradingnya simple banget ya. Tradingnya simple banget dan kita bisa mendapatkan keuntungan. Inilah yang sudah saya jalani selama ini. Inilah keuntungannya. Oke, kita lihat custom bulan ini aja. Trading pakai robot dan manual enaknya apa? Oke, plus minus Pak. Kalau trading menggunakan robot ya, robot itu sudah diciptakan ya, itu berdasarkan technical trading. Oke, yang artinya begitu technical tradingnya itu terbentuk ya, robot itu akan masuk. Oke, robot itu tidak akan peduli dengan yang namanya kondisi yang terjadi pada saat ini. Ya, robot itu tidak bisa melihat yang namanya COVID ya. Robot itu tidak bisa melihat namanya berita-berita yang keluar. Itu kelemahannya robot. Tapi enaknya ya teman-teman tidak perlu ngapa-ngapain. Tapi kalau menurut saya itu nggak enak. Kenapa nggak enak? Nah, karena ini kan bisnisnya teman-teman. Ya teman-teman sebagai pebisnis dari Forex, ya teman-teman harus paham Forex. Teman-teman harus melakukan sendiri sebetulnya. Ya, karena dengan melakukan sendiri, ya kita bisa mendapatkan kepuasan dari bisnisnya kita. Ya, kita bisa menentukan arah yang benar ya pada saat kita mau transaksi. Nah, kalau menurut saya yaitu enakan kita trading sendiri, Pak. Berbisnis sendiri atau berdagang sendiri. Pak bisa cari pair yang bagus di time frame H1 yang real kita jalankan. Ini Pak, ini lagi di tes Pak. Ini H1 Pak. Saya target menggunakan H1. Cuma ya kebetulan memang di H1 ini signalnya udah pada lewat. Nah ini sebentar lagi nih. Ini ada signal dari USD Kanada. Nah biasanya kalau saya nggak mau nunggu, saya akan pasang pending order. Saya akan lihat harga resistennya di berapa. Harga resisten di 13347. Berarti saya akan pasang di 133 13355 Pak. Saya akan lebihin sedikit Pak. Sekarang kita pasang pending order. High stop ya. Karena saya mau melakukan pembelian. Ini pesan harga. 550. Oke. Place. Nah, kalau harganya tembus ya, tembus dari break ini, dia akan ambil posisi pendingnya saya. Selama ini trading pakai sistem hedging nggak Pak? Misal sedang loss. Bisa saja Pak, saya pernah melakukan itu kok, bukan nggak pernah. Ya, tapi ya itu, hedging kalau misalkan Pak Andika tidak bisa membuka hedgingannya, itu sama saja bohong. Ya, tradingnya Pak Andika bisa minusnya makin dalam karena tidak tahu cara opennya. Dan open hedging itu menurut saya sulit, butuh waktu dan butuh kesabaran yang luar biasa. Oke, nah ini USD Kanada kebetulan ada signal. Kita lihat tadi USD CHF udah, USD Yen. Nah, USD Yen ini barusan tembus nih. Oke, saya melakukan buy. Ini langsung instan ya, karena dia sudah tembus resisten. Saya buy.
Ini sudah masuk posisi ya. Sambil kita lanjut materi ya kita lihat hasilnya bagaimana. Ya ini GBP Aussie saya sedang floating profit, ini sedang minus, ya kita lihat yen-nya. Oke, nah ini dari sekian banyak ya baru ketemu signalnya ini. Emas pun juga belum ada, emas masih jauh. Kalau dia tembus ini, ya saya baru boleh sell. Kalau enggak ya saya nggak boleh sell. Oke, ada yang mau bertanya lagi sebelum saya lanjut materi? Saya buka 2 pertanyaan lagi ya sebelum saya lanjut materi. Nah itu sudah mulai profit. Oke, nggak ada yang bertanya ya, lanjut ya. Trading manual di PC dan di HP lebih bagus mana? Dua-duanya bagus Pak. Ya tapi kalau Bapak mau menggunakan indikator ini ya Bapak harus menggunakan PC, tidak bisa di HP. Karena HP itu tidak support. Indikator itu ada softwarenya ya. Iya Pak Riyadi ada softwarenya. Nah lihat nih, ini sudah untung nih. Harganya sudah melebihi dari pembelian saya. Ya. Jadi rata-rata pada saat dia break ya, ini bisa mendapatkan keuntungan. Kalaupun harga balik bisa tidak bisa saja. Oke. Oke ya. Saya lanjut ke materi. Ini biarkan saja. Nah, yang tren practical tadi itu termasuk kategori technical trading. Nah, selain technical trading, ya gitu kita juga harus melihat fundamentalnya atau news-news yang akan rilis ya dari setiap negara. Oke, news-news itu kita bisa lihat di platformnya Monex juga. Ya, kita bisa lihat juga di investing.com berita-berita ekonominya apa saja yang mau rilis hari ini. Nah, ini contoh, ini lihatnya di forexfactory.com ya. Oke, nah ini berita-berita yang akan rilis sudah keluar sebetulnya, tinggal waktunya saja. Misalkan Amerika jam berapa udah ada, tinggal kita menunggu. Nah, selain itu juga kita harus melihat juga yang namanya suku bunga ya. Biasanya pengumuman suku bunga itu sebulan sekali. Ya, kita juga lihat stimulus yang akan dilakukan oleh negara-negara. Ya, selain itu juga kita juga harus melihat juga hutangnya negara. Nah, ini mempengaruhi mata uang mereka. Nah, selain itu juga ada event politik. Nah, event politik ini termasuk dalam pemilihan presiden ya. Pemilihan presiden yang biasanya berimpact itu adalah pemilihan presiden dari Amerika. Nah, pemilihan presiden Amerika itu akan dilakukan di bulan November. Nah, biasanya November itu harganya akan bergerak luar biasa. Oke. Nah, ini money management ya. Ini money management sekilas. Money management sekilas ini jika kita menggunakan dana $100 ya. Kalau tradingnya 0,1 lot itu termasuk spekulasi. Kalau $200 itu medium, tapi kategori saya spekulasi. Ya, 500 menurut saya itu medium. 750 itu sudah termasuk low, 1000 juga termasuk low. Oke, ini adalah contract size dari mata uang ya. Contract size-nya itu ada forex ya. Ada emas juga, kita juga bisa transaksi emas. Dan ada oil atau minyak dunia.
kita juga bisa transaksi minyak dunia. Ya, masing-masing punya kontrak size beda. Forex itu kontrak size-nya itu sama, semua forex itu adalah 100.000 lembar mata uang. Kalau emas itu kontrak size-nya itu adalah 100 troy ounce. Atau kalau kita gramkan ya, dengan gramnya Indonesia itu sebesar 3,1 kilogram. Jadi kontraknya emas itu sangat besar sekali. Ya, samping itu juga ada minyak dunia. Minyak dunia itu kontrak size-nya adalah 1000 barel. Perhitungan profit dan loss-nya itu sama ya. Rumusnya sama, harga jual dikurang harga beli dikali kontrak size dikali jumlah lot. Risk. Nah, dalam setiap bisnis yang kita lakukan ya, itu semua mengandung risiko ya. Jadi tidak ada bisnis yang tidak ada risiko. Jika ada orang yang menawarkan bisnisnya tidak ada risiko ya, itu cepat atau lambat ya bisnis itu akan hilang. Ya. Artinya akan kabur perusahaannya. Itu banyak terjadi ya. Itu biasanya kita sebut sebagai money game. Atau bisnis online BO begitu banyak tuh di online tuh. Itu biasanya begitu. Kumpulin dana orang, ya muterin dana orang, habis itu kabur. Ya, kan kita juga nggak mau terjebak dalam penawaran yang seperti itu. Ya, jadi resiko dalam bisnis semua ada, resiko di forex juga ada. Yang lebih enaknya lagi kalau resiko di bisnis konvensional itu resikonya 100%. Sedangkan di bisnis forex ini resikonya kita batasin bisa. Itu lebih enaknya. Ya, jadi kita harus membatasi resiko. Ya, kita harus memanage ya, resiko kita ya, agar kita tidak menderita kerugian yang besar. Nah, ini adalah salah satu money management dalam bertransaksi. Jika kita melakukan sell di sini, ya, jika kita menggunakan cut loss atau stop loss ya kita harus batasin di sini. Karena kalau kita tidak batasin di sini, harganya naik terus, kerugian kita makin banyak. Ya, jadi ada money management itu yang namanya cut loss atau stop loss. Yang kedua ini adalah yang namanya switching. Ya, switching ini jarang orang lakukan sih, ya. Tapi biasanya orang yang sudah paham itu suka melakukan switching. Jadi artinya switching, prediksinya harganya akan turun, ternyata naik. Nah dia close posisi sell-nya, dia melakukan buy di sini. Ya setelah break even point ya dia akan close posisinya dengan balik modal. Transaksinya tidak untung tidak rugi. Nah, ini adalah teknik averaging. Ini biasanya banyak pemula yang menggunakan ini. Ya, kenapa? Karena berharap harganya akan balik sehingga nambah posisi terus. Ya, tanpa disadari kalau teknik averaging ini sangat berbahaya jika dananya tidak sesuai. Ya, yang akhirnya orang bisa habis banyak karena teknik averaging. Jadi teknik averaging ini boleh dilakukan ya, jika kita yakin dengan posisi kita. Jadi kenaikan yang terjadi ini sebetulnya hanya koreksi. Jadi kita mau mengambil peluang pada saat koreksi terjadi. Sehingga jika kita sell di sini dan sell di sini juga kita bisa mengambil keuntungan kita semuanya. Ya, di sini juga kita bisa mengambil keuntungan kita. Ya, yang dimana keuntungannya jauh lebih besar kalau kita menggunakan teknik averaging. Tapi teknik averaging ini kalau mau di close ya harus close semua, jangan di close satu-satu. Kalau di close satu-satu ya sama juga bohong. Jadi tujuan teknik averaging ini adalah membantu ya. Membantu harganya ini tidak perlu ada di bawah harga pertama kita beli. Ya, jadi teknik ini membantu sebetulnya, teknik membantu. Bukannya nambah posisi di sini habis itu turun sedikit di close, nambah lagi turun sedikit di close, itu nggak ada gunanya. Karena yang ini akan menunggu, tetap harganya akan sampai bawah. Kan bisa saja harga begitu naik, turun, begitu harga ada di harganya kita ambil posisi, ternyata harganya kembali naik. Ya, jadi tujuannya teknik averaging ini untuk membantu
agar kita tidak perlu menunggu harganya ada di bawah harga sell kita pertama untuk kita mendapatkan keuntungan. Dengan teknik averaging ini kita bisa mendapatkan keuntungannya lebih besar. Ya, tapi ini tidak disarankan untuk orang yang baru trading, tidak. Jadi orang yang baru trading harus menggunakan tekniknya ini. Ya, jangan menggunakan tekniknya ini. Ini sedikit bahaya. Nah, ini ada yang keempat, ini jauh lebih bahaya. Kenapa? Karena di setiap transaksi, jika terjadi salah transaksi, dia akan mendouble lot-nya dia. Tujuannya sama seperti averaging tadi. Tujuannya sangat baik. Ya. Misalkan dia sell di sini, ini sell kedua, tambah jadi 2 lot, sell ketiga tambah jadi 4 lot. Totalnya terbuka ini adalah 7 lot. Ya, tujuannya apa? Tujuannya agar harga ada di sini, kita bisa close profit yang besar. Tujuannya itu. Tapi kalau harganya terus lanjut naik ke atas, ya ini pasti habis. Ya, teknik ini cocoknya, teknik averaging dan teknik martingale ini cocoknya untuk market yang sideways. Tapi apakah kita tahu kapan market akan sideways? Tidak ada yang tahu. Ya, jadi teknik ini dan teknik ini tidak disarankan. Saya hanya menjelaskan di dalam trading forex ini ada 4 teknik yang bisa kita lakukan. Tapi bukannya disarankan untuk menggunakan teknik ini. Disarankan menggunakan teknik yang pertama. Ya, karena saya sendiri masih menggunakan teknik yang pertama. Oke. Kadang saya melakukan averaging nggak? Melakukan averaging. Tapi saya jarang sekali menggunakan martingale karena saya tahu bahaya. Biasanya saya averaging dengan lot yang sama. Itu pun kalau saya yakin harganya akan kembali kepada posisi yang saya ambil. Nah, selain itu yang tadi ada yang tanya, ya kita juga bisa menggunakan platform dari PT Monex. Nah, platformnya PT Monex ini itu bisa kita pergunakan untuk kita mendapatkan signal trading. Ya, kita bisa mendapatkan signal trading, kita bisa mendapatkan berita-berita. Jadi kita nggak usah pusing-pusing cari berita, semua ada di platformnya ini. Ya, berita-berita semua ada. Kita mau lihat beritanya New Zealand terhadap USD ada, Kanada ada, Yen juga ada, USD Kanada juga ada. Pokoknya semua berita-berita ini semua ada. Kita bisa lihat di sini setiap waktu. Ya, ini market update. Market update ini biasanya keluar di sehari 3 kali. Ada di market Asia. Selain itu ada market Eropa dan ada market Amerika. Ini juga termasuk dari halaman berita. Sampai sejauh ini ada pertanyaan? Indikator tidak bisa dipakai di iPad ataupun di tablet, Pak. Hanya bisa dipakai di PC atau laptop. Oke. Pertanyaannya, siapa yang mau mendapatkan indikator trend protector? Ayo, coba respon saya melalui chat. Siapa yang mau mendapatkan indikator trend protector? Indikatornya simple, ya, bisa menentukan arah kita dalam bertransaksi dan kita bisa mendapatkan keuntungan di masa COVID seperti sekarang. Oh, ini berarti nggak semua yang hadir mau ya. Kalau yang nggak mau itu sangat rugi sekali. Syaratnya nanti apa di akhir sesi, Pak?
Oke, nah sekarang kita lihat testimoni dari mereka ya yang sudah mengikuti flash workshop saya. Oke, ini testimoninya ya. Mereka juga sama kok, pemula seperti teman-teman semua ya. Mereka baru di dunia trading tapi mereka bisa mendapatkan income dari perdagangan forex. Oke. Jadi selepas dari flash workshop ini ya teman-teman akan terus dipandu ya di dalam sebuah grup. Ya, akan dipandu dalam sebuah grup ya. Yang dimana teman-teman bisa bertukar pikiran, teman-teman bisa lanjut belajar di grup tersebut. Ya. Jadi banyak sekali ya yang sudah mendapatkan manfaat dari trend protector ini. Bu Cynthia, saya masih pemula, mudah kan belajarnya mudah sekali Bu. Nggak usah khawatir. Ya. Jadi ini memang mereka-mereka semua masih pemula ya, yang dimana mereka bisa mendapatkan manfaat dari trend protector ini. Nah, ini adalah salah satu video testimoni. Kita dengarkan ya. Bentar. Kenalkan, nama saya Indra. Saya wira swasta yang bergerak di bidang pembuatan pintu dan jendela dari material PVC. Saya mengenal dunia trading baru-baru ini. Pada saat saya awal melakukan trading, saya mengalami kerugian sekitar 40%. Dikarenakan kurangnya saya tentang dunia trading. Saya mencoba dan belajar dari Bapak Willy yang berpengalaman di dunia trading. Dan akhirnya Bapak Willy memberikan saya saran supaya saya trading menggunakan indikator trend protector dan belajar dari berita-berita yang ada. Hasilnya saya bisa merecovery skala kerugian saya dan menghasilkan profit. Setiap trading ada yang namanya resiko kerugian. Tapi dengan analisa dan resiko kerugian tersebut bisa kita minimalkan. Buat para trader pemula, saran saya jangan suka sembarangan nih kalau trading. Lebih baik kita belajar dari yang lebih pengalaman, belajar lagi. Salam sukses buat kita semua. Oke, ini adalah testimoni-testimoni ya dari teman-teman yang sudah mengikuti flash workshopnya saya. Ya, biasanya indikator ini saya jual ya sebesar 1,5 juta ya. Tapi khusus hari ini ya itu saya berikan secara gratis. Oke. Saya berikan secara gratis ya. Siapa yang mau? Ayo, siapa yang mau? Kalau gratis pada mau ya. Ya, karena ini masih masa promo, ya promonya akan berakhir di bulan ini. Ya, saya akan berikan secara gratis kepada teman-teman. Syaratnya sudah ikut kelas workshop ini, ya. Syarat yang kedua, memiliki akun live di PT Monex Investindo Futures. Oke, dengan deposit minimum $1.000.
Ya, jadi yang sudah punya akun di PT Monex ya, silakan info kepada orang yang mengundang teman-teman di sini ya untuk dimasukkan ke grup, nah, untuk diberikan indikator trend protektor. Ya, jika ada yang belum punya akun di PT Monex, silakan buka akun di PT Monex. Ya, buka akunnya bagaimana? Buka akun kepada teman yang mengundang teman-teman ke sini. Ya, buka akun ke di PT Monex kepada mereka ya. Jadi mereka yang akan membantu teman-teman untuk buka akun di PT Monex. Berapa banyak yang sudah punya akun di PT Monex? Bisa respon saya mungkin? Wah, rata-rata sudah punya ya. Kalau Monex Bandung apa bisa dapat? Tidak bisa, Pak. Khusus Monex di grup saya, Pak. Jadi silakan Bapak buka akun di Monex grup saya. Tapi kalau Bapak masih aktif tidak bisa menggunakan nama Bapak. Saya punya tapi pakai robot. Nggak apa-apa, Pak. Pakai aja akun itu, tinggal robotnya minta di off-kan. Ya, setelah itu ganti trading passwordnya. Ya, setelah itu Bapak menggunakan trading sendiri itu pakai password trading yang baru. Oke, jadi syaratnya mudah ya. Jadi mintalah kepada teman-teman yang mengundang teman-teman ke sini. Ya. Kalau sudah ada akunnya, ya bisa nanti dikasih nomor handphonenya ke saya untuk saya add ke grup Trend Protector ya, untuk kita lanjutkan diskusi, untuk kita lanjutkan edukasi, untuk saya berikan indikator Trend Protector. Oke, saya open pertanyaan lagi ya. Minimal deposit berapa? Minimal diharapkan itu depositnya adalah $1.000. Sudah buat account Pak? Ya udah buat account, tinggal deposit ya Bu. Oke. Kita lihat ya tradingannya tadi ya. Kira-kira sudah profit kah? Oh, overall sudah profit ya tradingannya tadi. USDN-nya juga sudah untung dikit, ya GBP Aussie-nya sudah untung lumayan banyak. Totally udah untung kok, ada yang minus tapi ditutupi oleh yang untung beberapa. Jadi overall kembali untung. Mesti masuk grup Pak Willy melalui siapa? Melalui yang undang teman-teman ya. Jadi untuk masuk ke grup melalui yang undang teman-teman di sini. Oke. Nah ini saya belum buat target profit loh, saking asiknya. Target profit saya. Ini target profit saya, kalau harganya kena di sini ya inilah saya ambil untung. Ya overall sudah profit ya. Jadi yang minus ada 2, yang plus juga ada 2. Nah, inilah simpelnya kita menggunakan indikator trend protector. 500 bisa apa enggak? Bisa saja, tapi nanti ya yang saya hindari adalah psikologis. Jadi kalau depositnya kecil ya, pertama teman-teman tidak bisa trading beberapa pair. Yang kedua ya, teman-teman psikologisnya bisa terganggu jika depositnya terlalu kecil. Ya, kenapa sih saya trading 2 lot tapi saya santai? Saya bisa presentasi, saya bisa buka kelas workshop, padahal trading saya 2 lot. Kenapa? Karena dana saya besar. Dana saya 150.655 US dollar. Jadi saya nggak khawatir. Walaupun saya buka 2 lot, 2 lot, 2 lot, 2 lot, 8 lot, saya tidak khawatir. Kenapa? Karena dana saya besar. Dan saya psikologisnya nggak akan terganggu karena ada flash workshop ini. Itulah tujuannya kita pakai dananya yang nggak terlalu kecil, nggak terlalu besar. $1.000 kan nggak terlalu kecil, nggak terlalu besar.
Zaman sekarang bisnis apa yang bisa menggunakan dana $1.000? Nggak bisa. Belum sewa tempat, ya, segala macam itu nggak cukup kan. Jadi $1.000 kalau menurut saya kecil. Lebih baik nonaktifkan robotnya. Kalau Bapak mau jalan dua-duanya ya boleh, terserah Bapak. Kalau Bapak hanya mau trading manual, ya nonaktifkan Pak robotnya. Ya setelah itu Bapak ganti passwordnya yang pertama kali, ubah ke password baru agar robot nggak bisa akses. Oke, sekarang saya open pertanyaan melalui voice ya. Hostnya tolong di unmute ya. Jadi yang mau ngomong hanya yang boleh di unmute ya. Yang mau ngomong aja yang unmute. Mungkin Bu Eki ya bisa tolong di open ya, unmute ya. Jadi yang mau nanya silakan bertanya. Bisa profit berapa persen dalam sehari Pak? Iya baik Pak, kita sudah unmute. Jadi kepada Bapak Ibu yang ingin bertanya atau konsultasi langsung ke Pak Willy silahkan. Kita sudah unmute kok. Pak Yusuf. Oke Pak Yusuf silahkan. Baik, terima kasih. Selamat malam semuanya. Pak Willy luar biasa ya. Saya terus terang senang benar gitu ya mengikuti webinar ini. Pertanyaan saya kan kita nanti mau dikasih itu tuh, kasih indikator ya, trend indikator. Kan kita pakai misalnya MetaTrader di komputer. Nanti itu kan mungkin diinstal ya. Apa setelah diinstal dia langsung nyambung atau bagaimana? Maksudnya itu langsung connect aja ke MetaTrader. Nah, tadi saya itu kan ngelihat kalau misalnya ada indikatornya itu kan naik. Itu kan kita disarankan untuk buy. Posisi buy, terus kita nyetop bahwa kita take profitnya itu di mana gitu Pak. Jadi itu sebenarnya masih pengen penjelasan Pak. Terima kasih Pak. Halo Pak Willy. Pak Willy. Oh sorry ke unmute. Oh. Halo. Iya, tadi Ya, ada pertanyaan dari Pak Yusuf ya Pak? Iya, ada pertanyaan dari Pak Yusuf. Oh, ke unmute iya, ya, sorry Pak, ke unmute. Iya Pak. Ya, jadi Pak Yusuf Effendi, nanti Bapak nggak usah khawatir, itu nanti ada tutorialnya Pak. Tutorial cara pasang trend protector, bagaimana kita cara bacanya, itu semua ada. Ya, jadi Pak Yusuf nggak usah khawatir Pak. Nanti jika Bapak, misalkan Bapak punya target profit, ya, target profit misalkan $20 ya, setiap $20 ya Bapak sudah pasang taking profitnya Pak. Jadi itu akan terclose secara otomatis nanti. Oke, terima kasih Pak. Oke. Oh ya tadi maksudnya mengirimkan nomor supaya bisa masuk ke grupnya Pak Willy. Ya, nanti ke orang yang mengundang Bapak, Pak, nanti Bapak info ke mereka. Ini maksudnya grup Pak Willy berbeda ya dengan grup Pak Raj ya? Berbeda Pak. Grup saya khusus grup trading manual, ya grup trend protector. Oke. Oke, ada yang mau bertanya lagi? Iya,
Kita persilahkan lagi, mungkin ada yang mau bertanya langsung ke Pak Willy, Pak. Bapak Ibu silahkan. Ya kan yang mau bertanya lagi? Gimana Bapak Ibu, mungkin masih ada yang ingin bertanya langsung ke Pak Willy? Ya, ya. Sorry, tadi ada ini, saya unmute dulu. Ya. Ya, ada yang mau bertanya lagi? Kalau tidak ada, saya kembalikan ke host. Ya Pak. Berarti semua sudah paham ya? Nggak usah khawatir, nanti selanjutnya teman-teman akan dipandu melalui grup. Jadi aku bikin. Ada yang bertanya, Bu Eki? Sepertinya pada malu-malu. Iya Pak. Atau mungkin sudah pada paham semua nih Pak. Dua kemungkinan sih. Oh ya, ini ada Pak yang mau bertanya, Ya, silahkan. silakan Pandi. Ya, Pak, kalau menggunakan trend protector itu pasti profit apa tetap ada minimal loss? Apa tuh bisa minimalisir loss? Dalam loss pasti ada lah Pak. Karena kan kita tidak tahu kapan harga berbalik. Oh. Makanya kita selalu dalam transaksi itu menyiapkan yang namanya stop loss atau batasan kerugian. Gitu. Namanya bisnis pasti ada risiko Pak. Cuma risikonya kita bisa minimalisir. Oke ya Pak. Terima kasih. Oke, sama-sama. Yang lain mungkin Bapak Ibu masih ada yang ingin ditanyakan langsung ke Pak Willy? Silahkan langsung nyalakan mic-nya saja Pak. Kita sudah unmute bagi yang ingin bertanya. Ini mikrofon. Ya satu tadi. Kadang dimatikan saja karena bisa ditangkap suara. Matikan saja deh. Apa mau bicara? Oke, mungkin kalau malu-malu melalui chat nggak apa-apa ya, melalui chat. Ya, kalau nggak bisa langsung ngomong bisa via chat Pak Willy nanti jawab langsung. Tapi kalau pengen langsung ngobrol boleh. Ini ada Pak Hendro Immanuel, langsung aja Pak tutorialnya biar kita bisa langsung praktek. Nanti Pak Hendro nanti di grup Pak. Ya nanti kita lanjut ke grup. Untuk tutorialnya kita bagikan videonya melalui grup. Oke. Kalau tidak ada yang bertanya, saya kembalikan ke host. Pak Willy. Ya. Saya mau tanya itu apps yang MetaTrader 4 sama MEFX itu sama nggak Pak? MEFX sama MetaTrader 4 sama Pak pada dasarnya. Cuma kalau Bapak mau menggunakan Trend Protector itu tidak bisa melalui MEFX Mobile. Itu harus melalui MetaTrader yang di PC atau laptop. Oke. Jadi MEFX Mobile itu nanti dimanfaatkanlah untuk melihat signal, untuk melihat berita gitu. Untuk Bapak mau transaksi, mau withdrawal juga bisa. Pak Tauhid kok masih bingung ya? Masih bingungnya kenapa Pak? Pak Iya, Tauhid mungkin baru pakai Pak, jadi bingung. Apa nanti kita bisa belajar lebih lanjut kok di grup. Nanti banyak teman-teman juga yang bisa bantu kok. Iya, terima kasih banyak Pak. Sama-sama Pak. Kalau dari HP nggak bisa Pak Hendro.
karena HP itu tidak support custom indicator. Kalau trend protector itu adalah custom indicator. Jadi harus menggunakan PC atau laptop. Bagaimana Bapak Ibu yang lain? Masih ada yang ingin ditanyakan? Jawab Bu Cynthia, apa tadi kan bilang promo hingga September. Kalau lebih dari September joinnya bagaimana? Pesan aja Pak, Bu Cynthia pesan aja kepada orang yang mengundang Bu Cynthia. Ya, jadi booking seat. Yang lain silakan yang mau bertanya. Kalau tidak ada pertanyaan, saya kembalikan ke host. Ya. Kayaknya udah pada ngerti semua nih Udah Pak. pada ngerti ya? Oke. Iya. Semoga apa yang dibagikan hari ini bisa bermanfaat untuk kita semua di tengah masa pandemi ini ya. Terima kasih atas kehadiran di Flash Workshop hari ini. Saya kembalikan ke host Bu Eki. Oke, baik. Kami juga ucapkan terima kasih kepada Pak Willy yang telah meluangkan waktunya lagi pada malam hari ini memberikan kita sesuatu yang sangat bermanfaat. Dan kepada Bapak Ibu, adapun segala sesuatu informasi yang Bapak ingin ketahui pada malam hari ini, contoh bagaimana caranya buat akun Monex atau bagaimana cara bergabung di grupnya Pak Willy dan sebagainya, Bapak dan Ibu bisa kembali bertanya kepada yang mengundang Bapak dan Ibu untuk hadir pada webinar malam ini. Nanti kami akan pandu semua informasinya. Jadi akhir kata kami dari panitia, kami mengucapkan banyak terima kasih kepada Bapak Ibu untuk meluangkan waktunya untuk hadir pada webinar pada malam hari ini. Semoga apa yang telah kita dengar, semoga ilmu yang telah kita dapatkan dari Pak Willy nanti bisa kita aplikasikan ke trading manual kita. Jadi akhir kata, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan happy closing. Selamat malam. Malam. Sampai jumpa. Malam. Ini sudah selesai. The line in the kitchen, then I laid with her all night. Her all night. Yeah, I'm the hunter, and she the prayer. I'm the thriller and the killer and the savior. Up all night, we up all night. Yeah, all summer we've been in the booth. 68 Chevy with nothing to do, just rolling J.